Pernah gak sih kalian itu lagi pusing karena konten kalian itu nggak ada yang FYP, view-nya stuck di angka itu saja, dan interaksinya sepi. Padahal kalian udah capek-capek edit, kasih caption keren, bahkan upload tiap hari dan konsisten. Kalau kalian mengalami hal itu, kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Karena di tahun 2025 ini, algoritma Facebook profesional sudah berubah lagi. Dan cara kerjanya, sistemnya, nggak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Di video ini, kita akan coba pecahkan kode algoritma Facebook terbaru di tahun 2025 ini, dan bahas gaya konten seperti apa yang sekarang paling disukai dan paling sering viral. Kalau kalian ingin konten kalian meledak, wajib banget tahu polanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Got so much motherfucking design on right now. Nah, teman-teman, banyak kreator yang mengeluhkan ya. Dulu view-nya itu bisa puluhan ribu, jutaan. Sekarang untuk 100 aja susah banget. Itu bukan karena akun kalian jelek, konten kalian jelek, tapi karena kalian belum menyesuaikan diri dengan perubahan algoritma Facebook profesional di tahun 2025 ini. Nah, karena sekarang Facebook itu lebih berfokus pada durasi tonton, retensi penonton, dan interaksi asli, bukan spam like ataupun komentar singkat. Jadi, bukan cuma seberapa keren editan kalian, tapi seberapa lama dan dalam penonton terlibat dengan konten kalian. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke inti videonya ya. Konten seperti apa sih yang disukai algoritma dan gaya seperti apa sih yang disukai algoritma di Facebook Pro tahun 2025 ini? Nah, ini ada beberapa gaya konten ya yang paling sering viral dan diangkat algoritma Facebook profesional di tahun 2025 ini. Yang pertama, yaitu konten dengan hook kuat di 3 detik pertama. Facebook sekarang itu menilai apakah penonton bertahan setelah 3 detik pertama atau skip. Kalau penonton langsung skip, maka algoritma akan berhenti menyebarkan konten kalian. Misalnya, kalian bikin konten edukasi di 3 detik pertama, itu sudah nggak menarik dan penonton banyak yang skip. Maka konten kalian akan stop di angka itu saja, misalnya di stuck di 100, 200 ya. Nggak akan nambah lagi karena tidak disebarkan lagi oleh pihak Facebook profesional. Tapi jika di 3 detik pertama penonton nonton sampai habis dan bahkan dia berkomentar atau berinteraksi, maka konten kalian atau video kalian berpeluang untuk disebarkan ke lebih luas lagi audiens. Nah, tipsnya bagaimana sih agar video kita ataupun konten kita disukai atau tidak di-skip oleh audiens kita? Teman-teman bisa mulai video dengan pertanyaan tajam ya. Pernah ngalamin hal ini gak sih? Nah, contohnya seperti ini. Atau kasih potongan paling menarik di depan dulu. Reverse storytellingnya. Dan kalian bisa hindari opening yang bertele-tele itu kalau konten edukasi. Tapi kalau konten yang lain, kalian bisa sesuaikan ya. Intinya di 3 detik pertama, kalian harus bisa menarik perhatian penonton kalian. Yang kedua, gaya cerita yang relatable dan emosional. Itu bisa sangat menarik perhatian audiens ya. Konten viral bukan cuma yang lucu, tapi yang bisa bikin penonton merasa, ini kok kayak gua banget ya? Atau, aku kayaknya pernah berada di posisi seperti ini. Jadi, penonton seakan-akan dia pernah merasakan hal yang sudah kalian bahas ya. Dan biasanya ini konten seperti kisah harian, cerita perjuangan, realita hidup sederhana, reaksi jujur dan spontan. Semua itu mendorong komentar dan share. Dan itu yang disukai algoritma. Kalau kita, misalnya ibaratkan kita, menonton video atau melihat konten yang relatable dengan kehidupan kita, pasti kita akan like, kita akan share ke beranda kita. Nah, itu yang paling disukai oleh algoritma ya. Jadi kalau bisa, kalian bisa buat konten yang relatable dengan audiens kalian. Dan gaya yang ketiga, yaitu tentang durasi video optimal. Nah, algoritma di tahun 2025 ini di Facebook profesional sangat memperhatikan berapa persen video ditonton sampai habis. Idealnya untuk Reels biasanya itu 20-59 detik. Dan untuk video panjang itu bisa 1-3 menit dengan pacing cepat. Nah, teman-teman,
Kalau saran saya ya, biasanya kalau Reels, saya itu menggunakan video durasinya di bawah 20 detik dan di atas 15 detik ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan musik yang viral atau sound yang viral, kalian bisa usahakan di bawah 6 detik. Tapi itu nantinya teman-teman tidak bisa menghasilkan uang dari monetisasi konten kalian. Karena yang ada dolarnya, itu video reel yang minimal durasinya adalah 15 detik. Jika VOD atau video panjang, teman-teman minimal 1 menit atau 5 menit teman-teman ya. Bahkan 3 menit juga tidak masalah, idealnya seperti itu. Kalau kalian terlalu lama durasi kontennya untuk video reel, maka penonton akan mudah bosan dan skip video kalian. Tapi jika durasinya lebih pendek, otomatis penonton akan nonton sampai habis karena cepat waktunya. Dan itu yang membuat durasi tonton kita dikatakan bagus oleh algoritma dan akan disebarluaskan lagi ke beberapa audiens lainnya. Dan saran saya, jangan terlalu panjang bikin video jika storytelling kalian tidak bagus. Tapi jangan juga terlalu pendek ya, hingga tidak ada ruang untuk membangun emosi atau cerita. Jadi tidak ada intinya dari konten kalian karena terlalu pendek tadi. Gaya yang keempat yang disukai algoritma Facebook profesional adalah format portrait dan teks di layar ya teman-teman. Facebook Watch sekarang itu lebih mirip ke seperti aplikasi sebelah ya teman-teman, dan Instagram Reel. Video portrait full screen 9:16 itu lebih disukai karena nyaman ditonton tanpa rotate ya teman-teman. Nah, beda kalau kalian menggunakan video panjang atau VOD, itu bisa kalian gunakan untuk landscape ya teman-teman. Kalau untuk Reels, kalian gunakan portrait saja ukuran 9:16. Jangan sampai kalian mengubah video yang asli ukurannya landscape, kalian ubah edit menjadi portrait. Nanti hasilnya kurang bagus ya teman-teman. Kalau lebih menarik lagi, teman-teman bisa tambahkan subtitle ya, atau juga teks di video kalian. Biasanya kalian bisa edit menggunakan CapCut. Di situ udah ada subtitle otomatisnya ya teman-teman ya. Nah, bisa ditonton tanpa mendengarkan suara. Pesannya juga bisa langsung tertangkap karena penonton biasanya baca juga teksnya teman-teman ya. Kalau bisa teksnya jangan terlalu kecil ya. Nah, algoritma sangat menghargai video yang bisa dipahami dengan cepat. Nah, gaya yang kelima teman-teman, ini adalah ajakan interaksi natural di akhir video atau CTI. Nah, ajakan seperti pernah nggak sih kalian ngalamin kayak gini? Atau menurut kalian gimana? Komentar ya. Nah, ini adalah ajakan audiens untuk berkomentar di video kalian. Dan gaya seperti ini sangat disukai oleh algoritma sehingga konten kalian nanti akan disebarluaskan ke lebih banyak lagi dan akan mudah mendapatkan follower ataupun pengikut ya teman-teman. Karena dengan gaya seperti itu sangat efektif mendorong komentar dan share organik. Tapi hati-hati teman-teman, jangan ajak interaksi secara memaksa ya, algoritma bisa menilai itu sebagai spam. Misalnya seperti ini salam interaksi, saling follow, dan sebagainya, itu bisa dianggap spam oleh pihak Facebook profesional teman-teman ya. Itulah teman-teman gaya konten dari Facebook profesional yang disukai algoritma di tahun 2025 ini. Nah, di sini kita akan coba bahas juga teman-teman beberapa kesalahan umum yang bikin algoritma mengabaikan konten kalian. Bahkan tidak ada yang nonton sama sekali ya. Kalau konten kalian nggak naik-naik atau stuck, mungkin karena judul dan caption nggak relevan dengan isi dari video kalian. Video kalian terlalu banyak editan ya, sampai terasa itu iklan, seperti iklan ya. Jadi kurang enak dipandang mata teman-teman ya. Dan kesalahan yang ketiga biasanya upload asal tanpa strategi waktu. Yang penting kalian bikin video langsung kalian upload begitu aja tanpa memperhatikan waktu di mana audiens kalian itu aktif menggunakan HP. Jadi kesannya kalian asal upload teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman bisa perhatikan di analistik dashboard profesional kalian ya. Di jam berapakah audiens kalian tuh lebih aktif dan banyak yang memegang HP ya teman-teman. Nah di situ kalian bisa tentukan kira-kira jadwalkan jam 6 sore atau jam 7 malam dan sebagainya. Dan kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula juga tentang gaya konten yang berubah-ubah teman-teman, tanpa arah yang jelas. Nah, tidak punya niche yang jelas teman-teman. Hari ini bikin konten tutorial, besok bikin konten masakan, dan lain sebagainya. Itu bisa membuat algoritma semakin bingung kalian ini jenis kontennya seperti apa, dan ingin disebarkan ke siapa. Kalau konten kalian jelas, niche yang jelas, misalnya edukasi, maka pihak Facebook profesional akan menyebarkan ke orang-orang yang memiliki minat edukasi. Atau jika kalian kontennya hiburan, maka Facebook profesional akan menyebarkan ke orang-orang yang memiliki minat tentang hiburan. Kalau kalian kontennya tidak jelas, maka algoritma juga akan bingung dan tidak akan disebarkan ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, algoritma itu butuh konsistensi
untuk bisa mengenal channel kalian ataupun akun kalian. Nah, jadi jika konten kalian ingin disukai algoritma di tahun 2025 ini di Facebook profesional, pastikan kalian yang pertama ya, punya hook kuat di awal. Yang kedua, bangun cerita yang menyentuh emosi penonton. Gunakan durasi optimal buat video format vertikal dan pakai teks. Dan yang terakhir, ajak interaksi yang natural di konten kalian. Dan yang paling penting teman-teman, jangan buru-buru viral. Fokus dulu bikin konten yang bikin orang betah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini teman-teman, bantu channel ini lebih berkembang lagi dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian yang saat ini membutuhkan edukasi untuk bermain di Facebook profesional dan menghasilkan uang dari Facebook profesional. Dan tulis di kolom komentar konten apa yang sering kalian upload dan mau saya bantu optimalkan di bagian mana. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas jam upload terbaik di Facebook profesional di tahun 2025 ini dan strategi explore versus retensi untuk kreator pemula. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now.